Bung Ahai melihat kegagalan timnas Indonesia secara umum dulu deh? Setuju banget ya dengan komentar Dita tadi bilang belum rezekinya. Ya. Kalau belum rezekinya mungkin kalau kita nggak salah langkah mungkin rezeki kita akan dapat ya. Tapi karena memang kita salah melangkah, salah membuat kebijakan, salah membuat keputusan, akhirnya rezeki kita hilang begitu aja. Ya. Kenapa gue bilang belum rezekinya itu karena memang kena salah ngambil keputusan dan salah melangkah. Karena buat gue kegagalan kita tuh lebih kepada keputusan mengganti pelatih di tengah-tengah tren kita yang lagi sangat bagus. Betul, setuju. Saat itu kita sedang dalam performa yang sedang berbunga-bunga lah. Ya. Mengalahkan Saudi, sebelumnya juga menahan imbang Australia. Itu sebuah hasil yang luar biasa kalau menurut gue ya. Karena kita di hadapan Saudi benar-benar ya sulit lah untuk mengalahkan. Kita mengalahkan Saudi 2-0. Terus dalam posisi kita di ronde ketiga juga dalam posisi yang luar biasa bagus. Dan tiba-tiba ada isu kita akan melakukan pergantian pelatih. Dan aduh sedihnya dan Wah, kapan lagi dengan Bung Ahai ngomongnya? Ini benar-benar unek-unek yang benar-benar kependem ya. Maksudnya kok beneran isunya? Kita harus melakukan pergantian pelatih justru di saat-saat kita sedang dalam track dan tren yang sangat bagus. Betul. Kita melakukan pergantian pelatih. Bukan apa-apa. Pelatih lama, sebut aja lah saat itu Sintayong. Dia membangun tim, membentuk tim itu dari awal, dari nol. Dia sudah tahu bagaimana kapasitas tim yang sedang dibangunnya untuk melakukan atau melakoni pertandingan di event atau di ajang yang sangat berat selevel ronde ketiga Piala Dunia. Betul. Level yang belum pernah kita jajaki sejak mungkin tahun 85. 85 pun waktu itu cuma 4 tim lah kita, Bangladesh, Thailand, India dan Thailand lah saat itu Indonesia, dan kita jadi juara subgrup. Tapi di saat ini kita melakoni banyak pertandingan yang sangat banyak dengan tim-tim yang sangat berkualitas kita. Dan ini menurut gue ya, luar biasa buruknya keputusan federasi saat itu yang harus mengganti pelatih dalam situasi yang nggak bagus. Dan akhirnya apa? Kita mengganti pelatih yang benar-benar dia tidak paham sepak bola kita. Dia tidak paham sepak bola Asia. Dan dia gagal di mana-mana. Dan kita harus mengganti pelatih dengan pelatih seperti itu. Dan kita mengganti pelatih yang sedang bagus. Pelatih yang sangat paham sepak bola kita. Pelatih yang sangat paham dengan sepak bola Asia. Dan dia berpengalaman melawan Cina, melawan Jepang, melawan timnya sendiri Korea Utara, Korea pastinya, melawan negara-negara Arab. Dia berpengalaman. Dan kita harus mengganti dia dengan pelatih yang tidak tahu sepak bola Asia dan sepak bola kita. Dan saat itu, gue sudah langsung berpikiran lah, kita blunder nih. Kita blunder mungkin, tapi di awal gue udah di awal dia melawan Australia, ini pasti kalah, benar kita kalah dan kalahnya 1-5. Alhamdulillahnya memang kita mampu meraih kemenangan atas Bahrain dan juga Cina. Tapi kan saat itu kemenangan juga dengan susah payah sebetulnya, dengan banyak orang kritikan bahwa tidak terlalu solid permainan tim kita. Akhirnya kita melakoni babak ronde keempat yang sangat kita tinggal tunggu. Dan akhirnya kita sudah tahu hasilnya. Dan jeleknya adalah saat itu kita sudah paham nih, dia akan menggunakan pola yang menurut dia paling dia sukai dan dia pahami. Dan sangat berbeda dengan pola Sintayong. Sangat setuju, pola yang sedang dibangun oleh pelatih sebelumnya saat melawan tim-tim elit di Asia. 3 pemain belakang diganti dengan 4 pemain belakang. Mungkin nggak masalah dengan pemain-pemain yang ada di tim nasional kita karena memang mereka sudah paham dengan pola itu. Tapi kan itu belum dijajaki atau belum dibentuk dalam sebuah tim nasional. Mereka mungkin paham, sangat paham karena mereka pemain-pemain profesional yang lahir di Eropa sudah pasti paham dengan pola itu. Tapi di tim nasional mereka kan baru, semuanya baru dan dilakoni justru di babak keempat melawan Arab Saudi, dan saat itu kita tahu bagaimana situasinya. Dia menggambarkan mungkin melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Nggak apple to apple. Nggak apple to apple dan luar biasa jumpingnya, jomplangnya, dan akhirnya kita melihat sendiri bagaimana kegagalan kita melawan Saudi, dan dia mengubahnya saat melawan Irak, dan kita cukup oke di babak pertama. Di babak pertama kita bagaimana menekan, menguasai permainan dengan 57% saat itu ya, penguasaan bolanya dengan 43% saat melawan Irak. Tapi kembali lagi, dia tidak bisa membuat keputusan di saat dia harus membutuhkan keputusan yang sangat tepat. Irak di babak kedua melakukan pergantian pemain. Langsung mengganti pemain dengan Yusuf dan juga Iqbal. Dan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kita langsung tertekan. Dan kita kalah akhirnya dengan
keputusan atau namanya perubahan yang tidak terlihat dari sisi Patrick Kluivert. Dan akhirnya kita gagal seperti itu, Dita. Ya, dan memang tadi sempat dibahas oleh Bung Ahy juga bahwa bukan cuma Patrick Kluivert yang harus bertanggung jawab, tapi federasi juga yang memang mengganti di tengah jalan. Dan tanpa ada transparansi, kenapa digantinya gitu? Sampai sekarang kita bertanya-tanya. Betul, bukan kita alergi dengan pelatih Eropa, pelatih mana, tapi karena memang ini di tengah jalan. Momennya nggak bagus, Dita. Betul, kecuali kalau memang di awal waktu masih fase babak pertama mungkin kita akan terima saja. Tapi tadi banyak juga yang beranggapan bahwa kalau hasilnya gagal juga, gugur juga, kita lebih mending gugur dengan STY. Karena ya sama-sama saja gitu. Karena ketika mengganti seorang pelatih di tengah kompetisi, di tengah jalan gitu, artinya akan ada ekspektasi. Targetnya jelas dong. Betul, targetnya jelas. Kita menaikkan target yang mana akan diikuti dengan naiknya ekspektasi rakyat. Pastinya seperti itu. Kalau yang dibilang kan, ya kita kan bukan targetin Piala Dunia, tapi dengan mengganti pelatih artinya kita sudah tahu targetnya apa. Betul, dan artinya kalau target itu tidak achieve, ya harus dievaluasi. Otomatis gagal namanya. Betul, itu namanya kegagalan dan memang kita harus akan gampang bilang we have to moving on. Tapi ya tetap saja kita harus belajar bahwa ini kesalahan dan menyakiti hati banyak orang. Yang bikin kesel adalah Dita, sebetulnya kejadian ini tuh kejadian yang sangat berulang. Sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala di mana saat pelatih bagus tiba-tiba ada pergantian. Pelatih bagus tiba-tiba ada pergantian. Mungkin yang paling dekat kita kasusnya Luis Milla. Betul. Bagaimana setuju. dia sedang bagus tiba-tiba diganti. Dan ini terjadi lagi. Sebetulnya kalau banyak orang mengatakan apakah bangsa ini tidak pernah belajar, ternyata benar nggak pernah belajar. Betul. Dengan kejadian yang saat ini kita alami di tim nasional kita. Bagaimana kita sudah punya pengalaman sebelumnya seperti itu dan kita ulangi lagi seperti ini. Dan akhirnya sudah kita tebak sendiri kegagalan. Seperti itu. Ya bahkan Luis Milla saat itu diganti ya mungkin bukan dalam saat perjalanan kita menuju Piala Dunia atau dalam kompetisi dia dan kan gantinya juga sama kayak begini kejadiannya. Tapi ini lebih menyakitkan lagi. Tadi setuju apa yang dikatakan Bung Ahy bahwa Sintayong itu benar-benar dia di awal bahkan pengen melatih timnas kelompok umur dulu usia U23 kalau nggak salah supaya dia tahu bagaimana sepak bola Indonesia. Dari bawah malah, tim 20. Dia pengen tahu kulturnya seperti apa sehingga dia membangun sistem yang sesuai dengan kapasitas pemain yang ada, resource yang ada dan mencari pemain heritage, pemain keturunan dengan yang sesuai yang sistem yang ingin dia bangun. Seperti ini sebetulnya gini juga Dita ya. Kenapa sih Sintayong tuh ngotot ingin membesut tim kita tuh justru dari bawah. Karena sebenarnya kan dia itu tadi yang gue bilang, dia tuh paham sepak bola kita, dia paham sepak bola Asia. Betul. Dan dia tahu harus mulai dari mana untuk tim nasional kita dibangunnya. Dari bawah nih. Kita mungkin lemah di V2 Max, di masa otot, di fisik, stamina, di teknik dasar, di pemahaman bermain bola. Nah dia benerin dari awal. Makanya pemain-pemain yang dia bentuk itu kan terus mengikuti dia kan. Yang dari muda itu. Sampai ke senior diikutin sampai tim di ronde ketiga ini. Dan itu hasilnya bagus karena memang dia sudah tahu standar apa yang harus dipakai, standar apa yang harus dibentuk untuk tim nasional kita untuk bisa bersaing di level Asia di kalangan elit seperti lawan Jepang, lawan Arab, sebuah segala macam. Dia sudah paham. Karena satu tadi ya, dia pernah melawan kita, dia tahu kita, dia pernah melawan tim-tim di elit Asia. Dia sudah tahu standar apa yang harus dia punya untuk membentuk mengisi tim nasional kita saat menghadapi tim-tim elit di Asia. Dia sudah tahu. Makanya dia membentuk tim kita justru dari bawah untuk membentuk tim itu. Bahkan dia memangkas dalam tanda kutip semua pemain lama. Bahkan generasi yang dipangkas. Dia membawa pemain-pemain yang dia asuh dari U20 seperti Marceng, Rizky Ridho. Dan akhirnya bisa naik ke timnas dan menjadi andalan. Kemudian juga yang ini adalah pelatih yang pernah masuk Piala Dunia. Bahkan mengalahkan Jerman saat itu. Artinya dia sudah punya pengalaman bagaimana membangun tim untuk bisa menuju ke Piala Dunia. Dia tahu standarnya. Betul, dan ini kalau misalnya unek-uneknya cuma kita berdua kayaknya kurang afdol ya. Benar, kayaknya terlalu subjektif gitu. Coba kita lihat dari sudut pandang supporter timnas nih.